Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, luar biasa lawatan Tuhan lewat pujian kita tadi saudara ya. Saatnya sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Allah pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar, kita harus mengerti bahwa saya dan saudara adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita penuh dengan kekurangan, karena itu ketika saya dan saudara sadar dan mengerti bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Karena itu saudara jangan sampai dalam apapun yang kita lakukan, entah itu dalam pelayanan kita atau dalam aktivitas kita keseharian, entah itu di rumah tangga, di keluarga, di usaha, di pekerjaan, biarlah bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kecakapan kita, bukan dengan keahlian kita. Itu memang penting saudara untuk kita pakai. Tapi perhatikan saudara ya. Kita manusia penuh dengan keterbatasan. Ada satu saat saya dan saudara mungkin akan merasa lelah. Mungkin akan mulai merasa jenuh dengan kehidupan ini. Itulah keterbatasan kita manusia. Tapi kita harus bersyukur. Kita harus bangga kepada Tuhan Yesus, Sang Pemilik hidup kita. Ketika dia naik ke sorga, dia tidak akan membiarkan kita begitu saja. Karena Tuhan Yesus mengerti keterbatasan kita manusia. Karena itu dia kirimkan Parakletos, penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Kita lihat sebagai dasar kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Dalam kitab Sakarya, pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Kitab Sakarya pasal yang keempat, ayat yang ke-6 berkata, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, biarlah ayat ini benar-benar harus menjadi satu rema pegangan hidup di dalam kita mengiring Tuhan. Ketika saudara dan saya berkomitmen untuk tetap komit, setia sampai akhir, mengikut Yesus dan kita mungkin mengaku bahwa Yesus itu adalah satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup kita. Maka iblis pun, kuasa kegelapan pun tidak akan pernah tinggal diam saudara. Ya, firman Tuhan berkata, roh penurut, tapi daging lemah. Saudara dan saya bersyukur malam hari ini. Ketika saya dan saudara mengambil keputusan. Kita tidak mengikuti daging kita untuk apa saudara? Kita santai di rumah. Atau kita mendingan kumpul bersama keluarga malam ini. Atau kita santai-santai saja. Tapi saudara tidak mengikuti daging. Dan saudara ambil keputusan untuk mengikuti keinginan roh. Karena saudara dan saya sadar dan mengerti bahwa kita punya keterbatasan. Kita punya kelemahan. Sehingga Sakarya pasal 4 ayat yang ke-6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatanku. Melainkan karena kuasa Roh Kudus yang benar-benar hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Biarlah kita harus semakin peka, semakin mengerti dengan keadaan di sekitar saya dan saudara. Kalau saudara dan saya memiliki satu kerinduan untuk selalu mau mengalami yang namanya kepenuhan kuasa Roh Kudus. Jangan sampai ada di antara saya dan saudara memiliki sifat yang penting saya cukup sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Yang penting saya sudah cukup hari Minggu saya ke gereja. Yang penting sudah cukup saya mengikuti setiap aktivitas kegiatan-kegiatan kerohanian. Itu belum cukup saudara. Tantangan proses
yang ada di sekitar saya dan saudara, itu bukan semakin hari bertambah baik, tapi semakin hari bertambah tidak baik. Karena itu dengan keterbatasan kita manusia, kita perlu kekuatan dari kuasa Roh Kudus. Karena itu saudara, ketika momen di mana kita menikmati pengalaman kepenuhan kuasa Roh Kudus selama 10 malam ini saudara, jangan sia-siakan waktu itu saudara. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan akan berikan kepada saya dan saudara. Saudara yang mungkin hadir malam hari ini belum mengalami yang namanya kepenuhan kuasa Roh Kudus. Atau saudara yang sudah mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus. Biarlah itu selalu kita hidupkan. Biarlah itu selalu kita naikkan terus saudara. Sehingga ketika satu saat mungkin ada gangguan-gangguan, ada proses demi proses yang mencoba menyerang saya dan saudara. Itu tidak membuat saya dan saudara terpisah hubungan dengan Tuhan. Tetapi semakin hari saya dan saudara mau berkomitmen. Apapun proses, apapun tantangan, apapun ujian. Saya mau tetap jadikan Yesus itu satu-satunya sumber pertolonganku. Karena itu saudara, kita perlu yang namanya kepenuhan kuasa Roh Kudus. Jangan saudara kejar bahasa roh. Tapi saudara kejar bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Ketika saudara menjalin hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Dan saudara terus meminta kepenuhan itu saudara. Maka yakin dan percayalah. Tuhan melihat setiap hati saya dan saudara yang memiliki ketulusan, yang benar-benar rindu mau dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Karena kita sadar dan mengerti keterbatasan kita manusia. Kita tidak akan mampu menghadapi gangguan, godaan yang ada di sekitar saya dan saudara. Iblis pun firman Allah berkata berjalan berkeliling siang dan malam. Mencoba mencari, menjatuhkan orang-orang yang coba mau setia kepada Yesus. Karena itu saudara, ketika kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa itulah yang ada dalam hidup kita, yang tinggal dalam pribadi kita. Kuasa Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita apa saudara? Kuasa yang besar, kekuatan yang luar biasa. Sehingga saya dan saudara mampu bertahan melawan setiap muslihat-muslihat dari kuasa kegelapan. Injil Yohanes, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara, ketika kepenuhan kuasa Roh Kudus itu selalu kita minta, selalu kita jaga, selalu kita pelihara, selalu kita hidupkan saudara. Kita tidak biarkan dia tertidur, kita tidak biarkan dia diam, tapi selalu hidup. Maka kuasa yang besar itulah yang akan menjadi pelindung buat saya dan saudara. Menjadi penolong dalam hidup saya dan saudara. Yang menyertai saya dan saudara. Karena kuasa yang Tuhan berikan dalam diri saya dan saudara adalah kuasa yang besar. Yang mampu mengalahkan setiap apa yang ada di dalam dunia ini saudara. Ketika ada gangguan-gangguan dari kuasa kegelapan. Yang coba memakai situasi dan kondisi. Yang coba memakai oknum-oknum saudara yang ada di sekitar kita. Tetapi ketika ada kuasa yang besar itu hidup. Maka kuasa itulah yang akan menjadi pelindung buat saudara dan saya. Sehingga saya dan saudara tidak akan bisa gampang, mudah terpengaruh. Atau mungkin bahkan jatuh dalam dosa. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika kepenuhan kuasa Roh Kudus itu selalu dan terus kita jaga dan terus kita hidupi. Dan kita menjalin hubungan yang intim dengan pribadi Yesus Kristus. Maka saudara, kehidupan saya dan saudara bukan menjadi pribadi-pribadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Tentunya akan mengalami perubahan demi perubahan. Dulu mungkin sebelum saudara saya belum mengalami yang namanya kepenuhan kuasa Roh Kudus. Tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berbahasa lidah. Ada bahasa-bahasa baru. Seterusnya dia jaga dan terus hidup dan terus hidup.
Tentunya saudara hari demi hari, waktu demi waktu, berjalannya bulan, berjalannya tahun. Tentunya harus ada yang namanya perubahan demi perubahan. Kalau saudara dan saya tidak mengalami yang namanya perubahan demi perubahan, berarti kita harus periksa saudara. Tentunya ada sesuatu yang salah, tentunya ada sesuatu yang keliru dalam pribadi kita, dalam kita mengiring Tuhan. Di sana saudara ada kekuatan. Ketika kita menghadapi yang namanya gangguan, godaan saudara, maka saudara dan saya akan diberikan kekuatan, diberikan kemampuan. Untuk apa? Kita tidak akan mudah menyerah. Kita tidak akan mudah keluar jalur dari kebenaran firman Allah. Tetapi semakin diberikan kekuatan. Untuk apa? Kita mau terus berjuang. Karena kita tahu pengiringan kita dalam mengikut Tuhan, kita tidak akan pernah sendiri. Karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Sehingga saya dan saudara kuat dan kita akan terus berjuang sampai akhir. Karena firman Allah berkata, bersama Yesus kita akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Selanjutnya ada kasih di sana. Ketika kepenuhan kuasa Roh Kudus kita alami saudara, maka saudara dan saya memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Ketika kita dikecewakan, ketika kita disakiti, ketika kita digosipkan mungkin, kita sudah berusaha berbuat yang baik, kita sudah berusaha berbuat yang benar. Tapi ada saja orang-orang yang ada di sekitar kita yang cemburu, yang tidak senang. Maka bukan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita membalas dengan kasih, dengan cinta. Kita mengampuni, ya. Bukan hanya sekedar mengampuni, kita memaafkan. Bukan hanya sekedar memaafkan, tapi kita mau belajar apa? Melupakan saudara. Kita tidak mau ingat setiap apa yang sudah mereka lakukan. Sama seperti Yesus ketika dia ada di atas kayu salib. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada kasih di sana yang diberikan oleh Yesus. Ada cinta di sana yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang sudah berbuat jahat terhadap dia. Selanjutnya saudara ada apa? Ada ketertiban. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang teratur, yang tertib, yang taat kepada aturan, kepada perintah. Baik kepada pemimpin rohani maupun kepada pemimpin-pemimpin dunia ini. Atau terhadap aturan-aturan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Lewat negara ini, lewat gereja lokal, lewat daerah, lewat provinsi. Tertib saudara. Kita bukan menjadi anak-anak Tuhan yang ngawur. Yang mau seenaknya saja. Tabrak sini, tabrak sana, tidak. Ketika kepenuhan kuasa Roh Kudus itu ada memenuhi kita. Maka ada kekuatan, ada kasih, ada ketertiban di sana. Sehingga saya dan saudara didapati menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara ketika momen malam hari ini, di Selasa malam ini saudara, mari ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kita masuk dalam penyembahan, jangan saudara diam. Aktifkan suara saudara, sembah dia, panggil dia Yesus, penuhi aku, ya Roh Kudus penuhi aku, penuhi aku. Saudara sama seperti saudara benar-benar lapar dan haus akan kepenuhan kuasa Roh Kudus. Kepenuhan kuasa Roh Kudus tidak dibatasi terhadap usia apapun. Baik anak-anak sampai lansia. Tuhan sanggup memenuhi saya dan saudara ketika kita memiliki lapar dan haus akan kepenuhan kuasa Roh Kudus. Karena itu saudara malam hari ini ketika kita akan masuk dalam penyembahan. Mari buka hatimu saudara. Buka hatimu dengan sepenuhnya. Sembah dia, angkat suaramu, naikkan pujianmu, naikkan penyembahanmu. Jangan diam, jangan patung saudara. Saudara jangan terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Fokus kepada Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Kalaupun ada sesuatu yang salah, mari bereskan di hadapan Tuhan. Kita minta pengampunan, kita minta pemulihan. Sehingga malam hari ini, saudara yang sudah mempersiapkan diri mungkin dari rumah. Untuk benar-benar mau mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus. Itu Tuhan genapi malam ini. Kalaupun belum malam ini, saudara tidak akan pernah putus asa. Saudara tidak akan mudah menyerah. Karena yakin dan percaya Tuhan pasti memenuhi dengan kuasanya atas hidup saya dan saudara. Karena itu saudara, mari milikilah kepenuhan kuasa Roh Kudus. Karena kepenuhan kuasa Roh Kudus akan memberikan saya dan saudara kemampuan untuk kita bisa bertahan melawan setiap tipu muslihat iblis. Karena kuasa Roh Kudus merupakan perlengkapan senjata rohani kita. Untuk kita mau berperang melawan setiap kuasa kegelapan. Mari malam hari ini saudara,
Kita siapkan hati kita untuk kita mau lebih dalam lagi. Untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya. Saudara boleh ambil sikap yang terbaik untuk saudara menyembah Tuhan. Bebaskan roh saudara. Saudara mau berlutut, saudara mau duduk, saudara mau berdiri. Mari bebaskan roh saudara. Saudara jangan terganggu dengan orang-orang di sekitar. Saudara fokus, saudara sembah dia. Buka hatimu sepenuhnya. Maka jamahan Tuhan. Tuhan akan nyatakan buat saudara dan saya yang benar-benar mau alami kepenuhan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan. Kami berkumpul Tuhan.